Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 22, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Pencuri harus membayar gantinya dengan beberapa kali lipat sesuai dengan peraturan Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 15. Apabila uang atau barang yang menitipkan kepada temannya itu dapat rugi, pencuri atau seseorang yang meminjam itu harus membayar ganti kerugian. Kesimpulannya, pada waktu dicuri oleh pencuri, seekor lembu membayar gantinya 5 ekor lembu, seekor domba membayar gantinya 4 ekor domba. Sekalipun bisa mengembalikannya hewan itu karena tidak jual dan masih hidup, pencuri harus membayar 2 kali lipat. Dan pada waktu mengembalakan ternak hewannya, jika dibiarkannya berjalan lepas dan ia makan habis ladang orang lain, pemiliknya harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri. Pada waktu menitipkan binatang atau barang, biasanya orang yang menitipkan kepada teman itu bertanggung jawab sendiri. Tetapi tentang pinjaman, orang yang meminjam itu harus membayar kerugian. Kalau kerugian tentang sewa, kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan perintahkan umat Israel harus menanggung kerugian orang lain yang konsekuensinya perbuatan diri sendiri, pencuri, sembarangan ternak, dan tidak perhatikan tentang pinjaman. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pencuri harus membayar ganti kerugian lembu dengan 5 kali lipat, domba dengan 4 kali lipat, kembalikan dengan masih hidup pun membayar ganti 2 kali lipat. Kedua, kalau seorang tidak perhatikan ternaknya dan akhirnya ternak makan habis ladang orang lain, pemilik ternak harus membayar ganti dengan hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sendiri sebagai ganti kerugian. Kerugian yang dibakar sebab membiarkan api itu juga harus membayar ganti kerugian. Ketiga, kerugian tentang barang atau ternak yang dititip oleh pemilik dan tentang pinjaman barang atau ternak juga, kalau ada kesalahan bagi peminjam harus membayar ganti kerugian. Tetapi tidak jelas kesalahan pemilik, tidak boleh meminta ganti kerugian. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan mencuri barang atau hak apapun yang milik orang lain. Kita tahu, namun bukan barangnya. Biasanya kesempatan atau hak kita usahakan mencuri dari orang lain. Itu pun juga tidak boleh. Kedua, membayar ganti kerugian tentang hasil kesalahan Anda sampai secukupnya. Ketiga, jangan paksakan akan membayar ganti kerugian tentang hal yang di luar tanggung jawab orang itu. Pada waktu orang yang meminjamkan itu memaksanya demikian itu, namun tidak boleh. Biasanya yang lebih banyak milik, lebih kaya, harus itu memberikan kesayangan kepada mereka. Jadi PR praktik hari ini, tetap menanggung kerugian orang lain sebagai konsekuensi kesalahan Anda. Tetapi jangan paksakan orang lain untuk membayar ganti kerugian di luar tanggung jawab mereka. Kalau kita membuat rugi kepada orang lain, harus tanggung jawab. Tetapi orang lainnya merugikan saya, pada waktu itu kita harus sabar dan melihatnya. Tidak ada kesalahan saya dan harus kita juga menolong mereka. Itulah berdasarkan perintah Tuhan. Tuhan ingin menjadi kita sebagai berkat dari Tuhan. Kalau kita menjadi berkat, kita harus menanggungnya kerugian orang lain, namun tidak memohon kepada yang lain dengan paksanya. Itu karena anugerah Tuhan harus memuliakan kasih Tuhannya juga.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.